Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi di kelas Metopen, metodologi penelitian. Minggu ini kita akan bahas jenis-jenis metode penelitian. Apa saja jenis metode penelitian yang umumnya sudah pernah dipakai dalam jenis-jenis penelitian yang ada di dunia atau yang akan nanti kalian coba untuk buat. Nah, kita akan bahas jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, dan juga research development. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, minggu lalu kita juga sudah bahas bersama-sama tentang apa itu variabel, sesuatu yang bisa diukur, dan juga bagian dari subjek penelitian yang nanti mempunyai skala, dan kita akan fokuskan penelitiannya seperti apa, dan seperti apa pula nanti metodenya yang akan kita gunakan. Kali ini kita akan bahas jenis-jenis metode penelitian, ya, berbasis dari apa yang sudah teman-teman kemarin saya informasikan. Nah, yang paling penting sebelum kita memahami apa saja itu jenis-jenis penelitian, kalian sudah diberikan tugas yang terkait dengan tema ya. Kalian sudah membuat atau mencari tema-tema penelitian yang memang itu jurusan di administrasi perkantoran, yaitu administrasi itu sendiri, tema pertama, lalu ada juga tema yang terkait dengan pendidikan, tapi karena basisnya diploma dan vokasi, Anda tidak disarankan atau tidak direkomendasikan ke tema-tema pendidikan. Lalu yang ketiga, ada tema yaitu human resource, ya. Nah, ada 3 tema besar. Lalu dari 3 tema ini kalian harus mencari apa saja variabel terkait dengan tema tersebut, begitu. Nah, kalau sudah nanti kalian kumpulkan dalam format Excel, lalu nanti kami akan cek ya. Setelah itu akan digunakan untuk proyek selanjutnya yang akan kalian pilih untuk tugas mencari jurnal referensi dan juga membedah jurnal itu sendiri. Seperti apa sih penelitian itu supaya teman-teman nanti ketika membuat penelitian itu paham seperti apa yang akan dibuat. Jadi kita harus bawa contoh, mencari contoh dulu. Nah, sebenarnya metode penelitian itu dipakai atau digunakan setelah kita mengetahui tujuan dari penelitian. Ketika membuat final paper yang kita sebut dengan tugas akhir atau tesis atau disertasi itu sendiri, bahkan skripsi, itu punya tujuan. Ya, mereka ini tadi disebut dengan karya ilmiah ya, research study. Nah, research study inilah yang banyak digunakan di beberapa university atau perguruan tinggi sebagai syarat teman-teman semua untuk bisa lulus. Tujuannya adalah kita bisa berpikir secara runtut, urut, dan juga berbasiskan data yang kredibel. Nah, tujuan penelitian itu lah nanti yang akan menyesuaikan metode apa yang pas kita gunakan. Nah, untuk sebelum pada akhirnya kita membuat yang disebut dengan bab 1 atau introduction atau latar belakang, nah, ini perlu dipertimbangkan hal-hal, salah satunya adalah terkait permasalahan dan juga terkait dengan data-data pendukung begitu. Nah, ini akan kita bahas minggu depan ya, terkait what is the meaning of research gap, what kind of research gap, karena banyak jenis yang disebut dengan gaps research itu sendiri, bisa dari populasinya, bisa dari problemnya, bisa dari literaturnya atau bahkan metodenya. Nah, kali ini kita akan bahas jenis metodenya dulu yang banyak digunakan beberapa penelitian yang sudah ada. Begitu. Nah, gimana cara kita menentukan sebuah tujuan penelitian? Tentu saja kita harus punya banyak data, teman-teman. Nah, data-data ini kaitannya dengan skill reading kita terkait dengan knowledge atau wawasan seputar tema-tema besar di jurusan.
Kalau kalian sudah memilih satu tema seperti tema SDM misalnya, itu kalian harus memahami terkait hal SDM itu sendiri secara general dan juga variabel apa yang kira-kira masuk nanti yang ingin kalian perdalam lagi atau teliti lagi, difokuskan lagi. Nah, setelah itu kita akan perkuat lagi gap-gapnya atau kesenjangannya apa sih yang belum tercapai dari harapan yang ingin dicapai perusahaan, itu bisa dijadikan sebuah konsep nanti ya, atau grounded teori misal. Nah, setelah itu kita nanti kumpulkan teori-teori yang ada dari berbagai journals, articles, dan literatur review gitu. Lalu baru nanti kita menyusun teori-teori atau dari jurnal itu menjadi sebuah identifikasi yang disebut dengan state of the art sederhana. Atau kita akan tahu apa sih isi dari jurnal referensi kita supaya bisa digunakan sebagai penguat argumen di bab 1. Itu ya. Kita akan lanjutkan dulu untuk jenis-jenis penelitian ya. Metode penelitian yang banyak digunakan atau yang sering digunakan di dunia atau beberapa peneliti atau penelitian saat ini. Pertama adalah penelitian kualitatif. Nah, yang kita ketahui tentang penelitian kualitatif pastinya terkait dengan kalimat, analisis argumen, bukti-bukti dokumentasi dan interview ya. Juga menganalisis berbagai macam kritisisasi argumen dan sebagainya. Nah, di sini pun tidak terkait hanya itu saja. Tentu saja ada beberapa kaitan komponen angka ya, teman-teman. Tetapi itu tidak banyak. Jadi, untuk penelitian kualitatif, metode kualitatif ini ya, itu selalu didasari oleh hal-hal yang berkaitan dengan data-data interview. Kebanyakan berupa data-data interview dan data-data dokumen begitu. Karena memang landasannya adalah filsafat post-positivisme di mana kondisi ini sangat mengacu pada sosok subjek penelitian, sosok responden itu sendiri yang akan kita interview. Di sana kita akan menyelidiki jawaban-jawaban dari para informan. Kita akan temukan jawaban-jawaban itu, kita akan gambarkan, kita akan deskripsikan, lalu kita jelaskan apa sih keistimewaan atau kualitas dari jawaban mereka, dan kita kaitkan argumen-argumen mereka berdasarkan theoretical framework atau berdasarkan kerangka berpikir yang sudah kita susun, dan nanti kita compare dengan teori yang ada, gitu ya. Ya, di mana ini sangat berbeda dengan kuantitatif. Kalau kalian sangat ingin mengeksplor sebuah tujuan penelitian itu lebih dalam, sangat direkomendasikan menggunakan kualitatif. Misalnya saja kalian ingin meneliti tentang stres kerja, faktor mempengaruhi stres kerja misalnya. Lalu kalian bisa tanyakan bagaimana perusahaan ini mengelola stres kerjanya dengan baik. Karena mungkin kita tahu ada sebuah data di perusahaan itu berhasil mengelola stres kerja para karyawannya. Kalian bisa lihat bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan ternama dengan beban kerja yang besar, tetapi karyawannya juga bisa sejahtera dan bisa punya kinerja baik. Sedangkan di luar sana banyak perusahaan yang belum mampu seperti itu, tetapi tujuannya juga sama, menciptakan kinerja yang baik atau tinggi bagi para karyawannya. Sehingga ada di sini sekitar dua fenomena ya yang berbeda, dua fenomena berbeda, tapi di kondisi yang sama, sama-sama ingin menciptakan kinerja tinggi, tapi different fenomena yang kita temukan. Dan kalian ingin melihat fenomena yang sudah berhasil. Apa saja, bagaimana men-treatnya, mengapa bisa begitu, faktor apa yang mempengaruhi, pelatihannya seperti apa misalnya. Kalian ingin menemukan, kalian ingin explain more about the quality of the answer from informant itu sendiri. Jadi kalian ingin melihat lebih dalam, mengkaji semakin luas di sana seperti apa, jawaban-jawabannya itu sangat cocok dengan kualitatif. Untuk pengambilan sampelnya, ciri-ciri kualitatif ini dilakukan purposif atau snowball. Purposif itu kita memilih responden ada alasannya.
di balik pemilihan responden atau yang ingin kita interview. Misalnya karena dia capable di bidang HRD dan memang psikolog di perusahaan tersebut yang sering merekrut perusahaan dan melatih lebih dari 10 years, 10 tahun, itu bisa dijadikan alasan. Snowball itu data yang kita temukan informan itu mungkin butuh kita bertanya ke yang lain sehingga bertambah lagi, ditambah lagi, nanti bertambah lagi karena mungkin jawabannya beragam, belum menemukan titik jemu karena menimbulkan pertanyaan berbeda, setiap informan itu akan terus bertambah informan tersebut sehingga lebih banyak lagi, selalu bertambah ya, artinya ini snowball. Atau bisa juga cuma satu, tergantung dengan tujuan penelitian. Nah, untuk tekniknya biasanya kita gunakan triangulasi atau gabungan. Caranya setelah kita interview, kita harus cocokkan dengan data dokumen yang mereka punya, juga data observasi yang kita lihat di sana. Itu disebut triangulasi. Analisisnya adalah induktif gitu ya, karena dia kualitatif. Itu bisa juga dengan deduktif, tapi tergantung dengan kondisi. Oke, dan juga maknanya adalah general. General ini artinya kita bisa judgement hasilnya nanti. Oh, ternyata stres kerja yang baik itu seperti apa untuk memanage-nya, itu akan ada satu jawaban mengerucut dan itu bisa dipakai atau digeneralisir untuk sebuah kondisi yang disebut dengan kinerja yang tinggi gitu. Nah, ini dia bagaimana alur untuk kualitatif. Kita butuh seorang partisipan atau informan yang kita observasi, kita lakukan interview tanya jawab, lalu kita triangulasi dengan dokumen yang kita punya gitu, atau mereka punya, dan juga dengan observasi kita sendiri gitu. Nah, dari sini baru kita analisis, kita buat argumen yang cukup kritis, dilakukan di pembahasannya, di discussion-nya, di bagian result and discussions. Nah, ini kurang lebih seperti itu ranah untuk kualitatif. Sebenarnya untuk penelitian kualitatif ini merupakan penelitian mendasar dari semua research ya teman-teman. Dari semua research itu ada kaitannya dengan kualitatif sebetulnya. Tetapi ketika melihat lebih dalam lagi, kualitatif ini akan sedikit berbeda. Atau kalau benar-benar yang pure kualitatif, dia jauh lebih mendalam ya kajian di discussion-nya. Kalau kalian membuat tetapi hanya simple saja untuk pembahasannya begitu, kalian tidak rangkum atau tidak menganalisis dari jawaban interview di pembahasan, itu nanti masuknya lebih ke deskriptif kualitatif. Kalau memang tidak mampu untuk mengeksplor lebih dalam, sebaiknya nanti ketika di bab 3 metodenya kalian tulis metode deskriptif kualitatif atau deskriptif saja gitu ya. Nah, tetapi untuk diploma ini atau juga yang vokasi kita sarankan untuk ke deskriptif kualitatif. Intinya ketika kualitatif kita gunakan sebagai metode, kita lebih ke melihat manusianya itu sebagai sumber penelitian atau sebagai sumber utama dasar-dasar untuk pembahasan data-datanya ya. Karena memang fenomena yang ingin kita fokuskan ke human-nya itu sendiri. Ini sifatnya lebih ke subjektif sebenarnya teman-teman ya. Dan kualitatif research atau untuk penggunaan kualitatif, ini prosesnya sangat-sangat human approachment sekali atau human problem, dan kalian harus punya gambaran kompleks tentang manusia itu seperti apa, harus punya kemampuan analisis kata-kata, jadi memang disarankan ini cocok untuk karakter teman-teman atau researchers yang suka dengan permainan kalimat, kata-kata, membangun sebuah argumen, baik itu tertulis ataupun dengan public speaking. Karena untuk anak kualitatif memang harus bisa menjelaskan secara rinci, tidak hanya bisa nulis begitu. Bukan karena ingin avoid the numbers, calculation numbers, tetapi di sini untuk melihat eksplorasi yang lebih dalam lagi akan sebuah fenomena, dan kalian harus jelaskan sangat kompleks di sini ya, harus bisa menganalisis berbagai sudut pandang informan, dan ini sangat natural ya, apa yang terjadi di sana yaitu hasilnya. Dan untuk bikin writing report-nya juga lumayan banyak dibandingkan dengan metode yang lainnya. Untuk metode kualitatif ini bahkan satu orang saja itu kita bisa butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkan sebuah data. Fokusnya atau jenis-jenis penelitian dengan metode kualitatif itu banyak. Ada biografi, misalnya kalian ingin membahas tentang
kisah satu orang entrepreneur sukses itu bisa dengan kualitatif ya. Tapi untuk di jurusan kita tidak direkomendasikan karena jarang ya untuk beberapa pembimbing untuk ke arah situ menyarankannya. Biasanya kita sarankan untuk fenomenologi, memahami sebuah fenomena yang tadi sudah saya jelaskan, ambil satu variabel disebut sebuah fenomena, lalu dibandingkan kondisinya. Nah, itu bisa jadi merupakan fenomenologi. Dan grounded teori, misalnya teori yang berkembang seperti apa, lalu kita lihat kajiannya sudah sejauh mana yang kurang, mana juga yang menjadi antitesisnya, atau teori tersebut sudah ada yang mematahkan, atau mana yang perlu dilengkapi, itu kita bisa ke kualitatif. Atau kita merangkum gitu ya. Lalu ada etnografi, ini memotret seperti apa kehidupan sosial untuk ranah-ranah tertentu, masyarakat tertentu, fenomenanya bagaimana, dan ini lebih ke human circle atau society ya. Juga studi kasus, misalnya ada studi kasus terkait dengan rekrutmen atau studi kasus terkait dengan entrepreneurship, ya, mana perusahaan yang dia bisa berkembang cepat dalam waktu 2 tahun misalnya karena dia punya trik untuk memotivasi karyawannya. Nah, itu ada sebuah examining case. Atau juga kita pilih satu tempat gitu lalu kita teliti, itu bisa jadi case study. Karakteristiknya sendiri tentu saja sangat rasional. Jadi untuk teman-teman yang logikanya jalan dan dia kuat dengan kalimat yang panjang dan banyak informasi atau hobi membaca ya, ini untuk anak-anak yang kuat membaca literatur, saya sarankan memang di kualitatif teman-teman, karena harus banyak baca teori itu dan harus kuat untuk menulis, harus kuat untuk mempertahankan argumen debat begitu dengan pembimbing. Nah, ini saya sarankan menggunakan kualitatif besok untuk TA-nya atau juga skripsinya. Ya, intinya kenapa kalian harus kuat secara argumen di sini? Karena memang itu yang jadi rohnya kualitatif ya. Penelitian ini harus memahami dan mencari makna di balik sebuah fenomena atau data yang kalian temukan, begitu kan? Harus juga kalian lengkapi secara logis. Nah, ini dia grounded theory, di mana untuk kualitatif sendiri, grounded theory ini kita bisa temukan teori-teori awal yang menyusun variabel tersebut, yang merupakan bagian dari fenomena. Jadi, sangat penting sekali dasar dari kualitatif ini berhasil menemukan teori awal tentang variabel yang ingin diteliti dari objek dan subjek penelitian tersebut. Biasanya ini untuk sebagai dasar observasi dan menganalisis dokumen yang kita sudah temukan atau kita lihat di objek penelitian, dan datanya ini nanti sangat penting untuk kita gunakan untuk interview. Jadi perlu ada grounded theory. Lalu kita akan beralih ya, itu tadi kualitatif, sekarang kita beralih ke kuantitatif. Ini yang banyak dihindari sama mahasiswa juga teman-teman semua, karena untuk kuantitatif ini kita banyak menyertakan angka di dalam bab 3-nya, di bagian result discussion juga ya, di bagian bab 4-nya, sehingga banyak yang avoid atau menghindar. Tapi secara proses kebanyakan atau mayoritas kuantitatif lebih cepat teman-teman. Lebih cepat karena kita hanya melakukan survei rata-rata ya, melakukan sebar angket. Setelah itu responden mengisi, lalu kita masukkan ke data SPSS atau SEM atau PLS untuk dihitung ya, menggunakan teknik analisisnya seperti itu. Lalu keluar beberapa hasil angka. Nah, kita tantangannya, challenge-nya hanya bagaimana membaca hasil itu saja. Saat ini tinggal kita buka buku atau kita pelajari dari skripsi atau result beberapa research yang sudah ada, dan itu pakem, jadi tidak banyak berubah. Dengan hasil riset seperti itu, setelah masuk ke dalam SPSS, misalnya kita tahu hasil validasinya, kita tahu korelasinya sebesar sekian, berarti HO ditolak dan HO diterima. Nah, kita sudah tahu mana artinya HO ditolak itu berarti 0,0, di atas 0,0 atau kurang dari 0,0. Nah, itu sudah pakem. Jadi dengan seperti itu,
kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu juga sudah pakem. Jadi ketika keluar hasil, tinggal melihat rumus, oh artinya berarti ditolak, artinya ada pengaruh. Setelah itu kita sebutkan ada pengaruh karena H0 ditolak misalnya. Nah, itu sudah ada rumusnya, teman-teman. Kita tinggal menuliskan rumus dan membunyikan ke dalam sebuah narasi yang singkat atau padat. Dan mungkin ini yang jadi tantangan teman-teman semua. Kenapa better aku milih kualitatif yang tulisan. Tapi kalau kalian ingin lebih cepat ya, aku sarannya lebih ke kuanti ya. Tetapi kalau memang kalian lebih merasa cepat di kuali karena ada kapabilitas untuk explore dan cepat menulis, itu disilahkan sekali gitu. Tapi rata-rata karena banyak kurang eksplornya, jatuhnya lebih ke deskriptif kalau mahasiswa nanti ya. Jarang banget yang benar-benar murni untuk jurusan kita. Yang benar-benar murni kualitatif itu rata-rata adalah social science ya, seperti publik, komunikasi, juga anak-anak politik begitu. Kalau anak-anak administrasi banyak sekali yang di kuantitatif supaya lebih cepat karena tinggal melihat hasil dari SPSS lalu kita bunyikan one paragraph, two paragraph, lalu kita lihat rumus dan sudah jadi biasanya seperti itu. Nah, untuk metode penelitian ini memang analisisnya menggunakan angka sehingga hasil temuannya ketika sudah ada rumus keluar bentuk angka kita sudah tahu itu artinya apa, kita tinggal membunyikan gitu ya. Lalu angka-angka ini kita analisis kembali ya, kita lihat nilainya sejauh mana dan ini prinsipnya objektif jadi tidak bisa based on informan. Kalau informannya sudah bilang seperti itu karena alat ukurnya kan kita sudah tentukan ya. Karena lebih rigid jadi terkesan lebih kaku memang. Terkesan lebih kaku karena kita sudah tetapkan standar dan skala untuk jawaban ini berarti artinya ini gitu. Nanti sudah ada bordernya sehingga kita sudah tahu oh orang ini walaupun jawabannya seperti itu, kita sudah bisa nilai bahwa dia sangat stres dengan pekerjaannya. Walaupun dia ngomongnya tidak stres, tapi nanti ada uji yang mengatakan sebaliknya. Nah, ini sangat-sangat objektif sehingga agak bisa melihat sesuatu yang mungkin agak ditutupin begitu, teman-teman ya. Tapi tergantung dengan nanti mengolahnya seperti apa. Oke, mari kita lanjutkan dulu. Ini contoh untuk hipotesis atau dugaan sementara di kuantitatif gitu ya. Jadi untuk menguji pengaruh, untuk menguji korelasi, rata-rata kita akan gunakan penelitian di kuantitatif. Misalnya aja pengaruh kepuasan dari konsumen ya, customer expectation, bagaimana itu mempengaruhi kualitas dari barang atau produk yang dijual. Dan barang atau produk dijual tersebut atau produk itu selalu punya nilai atau perceived value yang dimana kualitas akan mempengaruhi harga. Apakah ada pengaruhnya? Nah, itu kita akan teliti. Jadi panah-panah ini adalah bentuk korelasi atau hubungan atau juga komparatif ya. Pengaruh A terhadap B atau X terhadap Y. Nah, di sini mungkin kita bisa bilang customer expectation-nya adalah X, untuk perceived quality-nya adalah X2, perceived value-nya ada di Y gitu ya. Lalu bisa jadi customer satisfaction-nya itu ada di Y2 begitu. Nah, customer expectation itu ekspektasi dari konsumen itu mempengaruhi bagaimana kualitas dan kualitas barang ini mempengaruhi nilai atau harga jual barang. Nah, harga jual barang ini someday atau beberapa kali ya, sometimes juga mempengaruhi bagaimana kepuasan seorang konsumen. Nah, konsumen ini juga mempengaruhi kepuasannya dengan komplain atau tidak komplain. Nah, bagaimana kita lihat hubungannya apakah ada atau nggak ada dengan loyalty. Ini sebenarnya Y-nya itu malah di customer loyalty. Ini menarik ya, teman-teman. Nah, ini biasanya hipotesis di jurnal internasional seperti ini. Kalau yang kalian buat mungkin hanya perceived quality, ke customer expectation, dan ke perceived value. Gitu saja, atau ke customer satisfaction. Gitu ya. Untuk beberapa variabel nanti kita bisa bedah mana eksternal, mana yang internal.
Untuk karakteristiknya yang kuantitatif tergantung dari desainnya seperti apa, tujuannya seperti apa, pengumpulan data bagaimana, sampel dan instrumen bagaimana, responden bagaimana. Waktu penyelesaiannya tergantung dengan tujuan, cenderung memang lebih cepat dari kuali, teman-teman. Dan kepercayaan penelitian itu tergantung dengan responden. Biasanya kita nyebar angket juga, dan desainnya memang desainnya statistik ya, menggunakan alat ukur statistik, SPSS, SEM, dan PLS. Dan tujuannya macam-macam, tetapi yang paling inti adalah melihat sebuah pengaruh, korelasi, juga komparasi, mensurvei yang datanya merupakan statistik. Dan pengumpulannya dengan sampling atau menggunakan teknik sampling. Jadi misal kalau kita menemukan data besar dan kita ingin melihat sebuah kecenderungan pengaruh variabel, ya kita lakukan dengan statistik atau dengan kuantitatif. Kita sampling dulu. Lalu juga instrumen di sini kita bisa menggunakan kuesioner begitu, atau juga angket, atau juga dengan survei karena datanya banyak, ya respondennya banyak, kita gunakan seperti itu. Dan respondennya adalah beberapa orang-orang atau kumpulan orang, minimal lebih dari 60 ya, kalau bisa 60, 100, dan memang banyak teman-teman untuk kuantitatif karena hitungannya adalah angka, karena kita akan proses melalui statistik proses. Nah, ini dia jenis-jenis untuk menggunakan kuantitatif itu apa saja sih penelitiannya, jenis penelitiannya seperti apa. Penelitiannya ada yang korelasi, misalnya pengaruh stres kerja terhadap kinerja, atau juga tadi pengaruh harga barang terhadap kepuasan pelanggan, dan nanti mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, itu disebut korelasi. Kalau kausal komparatif itu membandingkan ya, misalnya bagaimana sih stres kerja terhadap ini kinerja yang di bank A dan bank B, itu kausal komparatif, mungkin studinya saja yang kita comparekan begitu, atau juga mengcompare berbagai daerah itu bisa. Atau dengan survei, biasanya BPS itu banyak menggunakan kuantitatif teman-teman, atau juga bisa dengan deskriptif kuantitatif, artinya kita melihat mean median modus atau ada batas tengah, nanti dari situ kita bisa ceritakan sederhananya tadi, tapi tidak menggunakan SPSS ya, bisa aja dengan deskriptif sederhana, kuantitatif itu juga bisa. Rata-rata kalau teman-teman tidak menginginkan SPSS gitu, bisa dengan deskriptif sederhana, itu bisa aja. Misalnya memang ada cuma 70, jadi tidak bisa di SPSS begitu ya. Atau Bu, saya memang mau menggunakan yang manual aja Bu, yang min median modus itu nanti biar ketahuan. Memang ada sih, tidak perlu menggunakan SPSS, memang ada. Tapi memang sebaiknya kalau nanggung 70-80 sekalian aja 100 sampai 150 menggunakan SPSS sekalian gitu ya. Ada juga eksperimen komparatif dan inferensial. Nah, bagaimana bedanya nih kualitatif dan kuantitatif? Tentu saja tadi udah jelas banget mungkin ya. Untuk kualitatif itu sangat mendalam dan kita menggali data itu benar-benar seriously, sangat eksploratif sekali, dan semakin kamu bisa mengeksplor, artinya kualitas penelitianmu semakin bagus. Semakin kamu ada celah tidak tereksplor dengan baik, atau ketika penguji menanyakan kenapa yang ini tidak ditanyakan padahal ini basic, itu bisa kita lihat kualitas kualitatifnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kuantitatif mungkin kita salah aja menerjemahkan hasil rumus SPSS-nya mungkin itu kebanyakan ya yang terjadi. Tetapi kan itu tidak terlalu fatal ya, asalkan kita tahu bagaimana membenahi. Kalau tidak tahu membenahi itu yang kadang gawat. Nah, karena sudah pakem ada rumus, kita bisa diskusikan dengan pembimbing. Nah, sedangkan untuk kuantitatif sendiri bukan kedalaman datanya atau kualitas datanya, tetapi lebih ke besar datanya. Semakin banyak datanya tuh semakin hasilnya bisa menggambarkan responden dengan karakteristik yang sama di belahan tempat yang lain. Untuk kuanti itu memang datanya sangat terstruktur karena kita tahu siapa jumlah respondennya, terus berapa juga respondennya, siapa-siapa saja, lalu bagaimana background-nya, itu ya, termasuk pekerjaannya, umurnya, biasanya di strata seperti itu. Nah, sedangkan kualitatif itu random. Misalnya kamu neliti tentang gaya hidup sehat, green healthy food. Nah, bisa aja yang kamu wawancarain ini adalah orang-orang dengan background yang berbeda gitu ya. Misalnya dengan background pekerjaannya di kota atau di desa, yang penting dia punya kesukaan untuk makan vegan. Nah, sedangkan kalau di kuantitatif kita sudah tentukan bordernya. Oh, hanya di skup ini saja, di desa aja, dan jumlahnya
50 atau lebih dari ini, tapi dengan karakter yang hampir mirip-mirip. Jadi sudah kita tentukan batasannya. Kalau kualitatif bisa jadi sangat beragam, teman-teman. Lebih freestyle kalau kualitatif ya. Kalau statistical analysis ini adalah SPSS-nya ya, tadi memasukkan data, mengkorelasikan dengan summary, kita akan buat sebuah discussion yang jatuhnya adalah seperti mengexplain atau mendeskripsikan secara mendalam. Itu pembahasan yang biasanya umum di kualitatif. Untuk objective conclusions, ini adalah hasilnya itu sangat objektif atau mungkin minim dari bias atau bias peneliti ya. Karena memang hasil dari SPSS itu kita tidak bisa ikut campur lagi karena udah seperti itu, misal tidak ada pengaruh ya sudah kita harus tuliskan memang tidak ada pengaruhnya. Sedangkan bagaimana pengaruhnya, nah itu kenapa tidak ada pengaruh, nah itu kan bisa diteruskan ke mixed method atau kita bisa teruskan ke kualitatif misalnya ya, kita lanjut lagi mau pakai metode mixed method. Nah kamu ingin menjawab tidak ada pengaruhnya, kenapa faktor ini bisa muncul paling dikit, nah itu bisa ke kualitatif lagi, nanti jatuhnya ke mixed method. Nah sedangkan untuk yang subjektif ini bisa aja jawabannya tidak ada pengaruh, misalnya oh ternyata ini yang menyebabkan tidak sustain, oh ini yang menyebabkan inovasi itu berhenti, faktor A. Nah, kenapa faktor A? Karena ini. Jadi ada penjelasan yang cukup terperinci. Terkadang penjelasannya itu ada sebuah argumen yang itu merupakan wawasan dari kita sebagai peneliti ya, dari dasar teori dan juga bagaimana fakta yang ada. Nah, kita gabungkan, kita kritisisasi sehingga maka lalu kita muncul sebuah argumen di situ di conclusions. Nah, ini sangat-sangat subjektif atau ada campur pikiran kita sebagai peneliti. Sedangkan objektif di sini benar-benar dari objeknya ya adanya segitu ya itu yang kita tulis gitu ya. Jadi untuk kalian yang punya inisiatif untuk mengembangkan sebuah persepsi atau punya inisiatif untuk mengkritisi gitu ya, menjudge, itu cocok banget di kualitatif. Makanya memang banyak-banyak yang menggunakan ini majority atau mayoritas orang-orang di yang pinter public speaking ya, public speaking dan juga kuat di penulisannya, begitu penulisan analisisnya. Nah, untuk survei eksperimen yang dimaksud dengan angket dan survei gitu ya, cara untuk ngambil datanya, mengolah datanya. Lalu kalau dengan kualitatif itu dengan interview, lalu dengan FGD juga kita amati langsung, lalu kita bedah dokumen seperti itu, lalu kita rangkum, kita bikin codingnya, lalu kita cocokkan dengan interview, kita buat pertanyaan interview, kita confirm ke beberapa informan, lalu kita susun di summary. Nah, itu kualitatif, teman-teman. Sedangkan untuk yang kuantitatif, kita sudah sebar angket, setelah itu hasil data tabulasinya itu kita masukkan ke SPSS, kita korelasikan kalau ingin melihat pengaruh yang ini secara parsial sendiri atau secara berbarengan gitu, itu sudah ada rumusnya. Nanti tinggal keluar hasilnya, ketika range ini berarti artinya ini. Lalu kita tinggal bunyi-bunyikan saja dalam sebuah narasi. Nah, itu disebut kuantitatif. Kurang lebih begitu ya. Ini juga sama untuk kuanti, itu terbuat dari beberapa instrumen atau pertanyaan penelitian itu sebagai batasan, sebagai penyeimbang, sebagai tolok ukur yang sudah kita pakemkan begitu. Jadi sangat-sangat bisa terukur. Sedangkan kualitatif itu sangat-sangat freestyle dan hasilnya itu dari sense kita sebagai gitu ya, observer di penelitian. Kalau memang tipenya sangat bisa fokus, ya memang butuh fokus yang tinggi. Kadang jawaban itu bisa melebar kemana-mana dan kita hilang fokus. Makanya ada yang semi kualitatif, artinya tidak murni walaupun murni, supaya kita tidak kebingungan atau merasa tersesat ketika informan menjawabnya itu panjang keluar jalur gitu. Misal ada interview dan pertanyaannya sudah kita urutkan sesuai variabel, bisa aja si informan menjawabnya itu bahkan lebih panjang dan bisa terjawab pertanyaan kita berikutnya yang di bawah itu udah terjawab. Artinya dia harus benar-benar menguasai medan, dia menguasai bidang itu, dan dia benar-benar ahli di situ. Saya sarannya seperti itu ya, teman-teman harus benar-benar menguasai tentang apa yang ingin kita teliti. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kita lanjut lagi untuk membreakdown atau melihat perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya. Untuk kualitatif market research ini contoh aja sih. Contoh kalau ini bidang marketing ya.
kita misalnya besok kerja di bagian marketing. Nah, orang-orang marketing atau orang-orang yang ada di tonggak depan untuk menjual produk itu sering banget melakukan research. Jadi setiap perusahaan itu punya kegiatan riset. Nah, riset market. Karena mau keluar produk baru, selalu kita tes ombak dulu ya. Dan tes ombaknya tuh biasanya besar. Oh, untuk market Jakarta, market Surabaya, dan Jogja, atau bahkan market Semarang, untuk mengetes produk ini apakah akan disukai ya. Mau pakai apa? Kualitatif apa kuanti? Misalnya kalau mau pakai kualitatif, ngetes produknya yang produk baru ini gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan satu dua orang aja konsumen yang sudah memakai sampel produk kita. Nah, kita telepon, bisa ya kita tanyai opini mereka, pengalaman mereka menggunakan produk itu. Kalau kuantitatif, kita mengambil sampel itu dengan angket. Misalnya ada sebuah event, misalnya Indomie atau juga event di PRJ gitu ya. Kita dikasih survei begitu untuk produk-produk makanan. Terus lalu kita suruh memilih jawaban dari angket. Nah, itu based on numbers, artinya mereka mengumpulkan data kita dari survei angket kuesioner. Nah, itu kuantitatif teman-teman untuk melihat seperti apa nanti produk ini. Bisa mau lihat dengan angket, mau bertanya satu-satu. Kan ada yang suruh duduk dulu terus ditanya-tanyain, itu dengan opinion experience, itu kualitatif juga. Ada yang cuma nyebar angket dengan 2 pertanyaan, dengan 5 pertanyaan, nanti bisa diambil sebuah kesimpulan. Nah, kalau kualitatif itu memang dikit orangnya informannya, tetapi dia punya keuntungan kalau dapat informan yang pengalamannya banyak dan dia sudah ahli, misalnya tentang produk kosmetik dan dia udah pakai lama dan dia experience di situnya juga lumayan terkait produk itu, misal dia fanatik dengan produk itu ya, misal sebagai pelanggan loyal, nah itu bagus banget untuk dijadikan informan kunci, itu ya, informan kunci terkait produk seperti apa kualitasnya dan bisa dimintai masukan. Tetapi kalau misal kurang bagus ya kita butuh data lain lagi. Sedangkan kuantitatif ini butuh sampel yang besar, semakin banyak sampelnya. Misal sejawa ini kita ingin tahu produk A yang kita sudah pasarkan, itu hasilnya mendekati hampir general. Kalau misal kita makin bagus ya, kalau memang hasil ngolahnya bagus, tepat. Kalau sedikit itu belum bisa mewakili whole ini kemampuan atau hasil judgement-nya, kita belum tahu seperti apa. Kalau kualitatif kita pakai interview bisa, FGD bisa dikumpulin bareng-bareng. Nah, sedangkan kuantitatif itu dengan survei, bisa online, bisa nggak online begitu ya. Kalau kalian sering dapat di email itu pakai survei online, ya itu dia ya teman-teman. Untuk yang in-depth analysis ini adalah men-summary atau kita membuat sebuah konklusi, untuk pembahasan ya discussion-nya itu dengan in-depth analysis. Kalau misal kuantitatif itu dengan agree statement atau setuju nggak setuju, pengaruh atau tidak ada pengaruh. Nah, kalau open-ended questions itu rata-rata pertanyaannya apa, mengapa, dan 5W 1H. Sedangkan closed questions itu ya dan tidak, setuju nggak setuju gitu ya. Itu sangat ditanyakan sekali perspektifnya. Oke, begitu teman-teman. Untuk kualitatif dan kuantitatif research seperti itu ya.
Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini ciri-ciri atau pendekatan untuk kualitatif itu induktif. Induktif artinya adalah dari khusus ke umum, kuantitatif dari umum ke khusus. Misalnya kita bercerita hal-hal secara general dulu, secara umum. Kalau mau ngomongin stres kerja ya jangan berangkat dari stres kerja dulu gitu ya. Berangkat dari tentang kualitas kerja manusia itu harus seperti apa yang mendasari aspek dari stres kerja yang payung besarnya itu adalah kuanti. Sedangkan kualitatif kita bisa langsung bercerita tentang fokusnya, apa variabelnya ini bercerita kemana. Jadi langsung ke variabelnya teman-teman. Setelah itu apa hubungannya dengan payung besarnya gitu ya. Jadi tidak bercerita ke stres kerjanya, payung besar stres kerjanya, tapi stres kerjanya kita langsung bedah dan apa efeknya kalau stres kerja ini ditangani dengan baik. Sedangkan kuantitatif kita bedah payungnya dulu, yang memayungi stres kerja itu apa sih gitu. Ternyata yang memayungi stres kerja itu adalah sebuah kinerja yang tinggi, sebuah prestasi kerja yang tinggi, outputnya itu ya. Nah, itu yang bisa diinformasikan. Lalu untuk kualitatif sendiri, yang goal atau tujuannya kita ingin membuat sebuah hipotesis atau kesimpulan sementara atau membuat analisis yang dalam atau mendalam. Sedangkan kuantitatif tuh hanya mengetes saja, apakah ada pengaruh, oh ada berapa, sebesar apa, yang mana, udah itu aja, hanya di permukaan. Tapi kalau ingin melihat lebih mendalam lagi, setelah dari permukaan kita lanjutkan ke kualitatif misalnya, itu artinya campuran nanti ya, itu campuran, metode campuran. Sedangkan setting itu bisa natural sekali jawabannya itu yaitu yang ditulis. Untuk yang kualitatif ya untuk yang interviewnya. Tetapi untuk yang kuantitatif ini sangat eksperimental, artinya bisa uji coba berkali-kali orangnya. Nah, kalau kualitatif orang yang udah ditanyain nggak bisa lagi ditanya ya itu datanya udah ada itu aja gitu. Sedangkan kalau kuanti bisa aja kita ke tempat yang lain, ke karakteristik yang lain, pertanyaannya masih sama. Itu mungkin hasilnya bisa beda-beda. Mau nanya tentang motivasi bekerja atau motivasi untuk berwirausaha untuk mahasiswa aja, itu bisa aja mahasiswa dengan karakteristik di berbagai daerah kan berbeda. Itu kita jatuhnya ke menyeting eksperimen tuh ya. Nah, untuk purposeful atau tujuan yang kualitatif memang ada sebuah tujuan mendalam, sekali lagi tujuannya mendalam, sedangkan sampling kuanti ini random, kita hanya melihat permukaan. Untuk data collection atau sampling yang kita ambil atau bagaimana cara mengumpulkan sampel dan data-data, itu ada interviewnya. Kalau interview itu ada pedoman interview, pertanyaannya apa saja. Tapi kemungkinan kalau udah ahli, pertanyaan itu hanya kita pikirkan di kepala udah muncul ya. Tapi kita sudah tahu batasannya. Rata-rata kalau sudah expert, guides-nya itu ada di kepala kita, karena mungkin sudah ahli di bidang itu. Ada juga alat-alat observasi seperti Atlas T atau juga ada ya alat untuk codingnya kualitatif. Sedangkan kuanti kita dengan survei atau dengan SPSS atau clinical data atau statistical data tadi untuk menganalisisnya. Survei ini kuesioner maksudnya ya, untuk mengambil datanya, cara ngambil datanya. Sedangkan untuk setelah diambil data kan kita menganalisis data. Kalau datanya angka dari kuesioner kita menggunakan tes statistical modeling seperti SEM, PLS dan sebagainya juga SPSS. Nah, kalau dengan data analisis di kuali karena datanya adalah sebuah jawaban-jawaban pertanyaan interview, informan dari informan, kita bisa menginterpretasikan. Jadi datanya sangat interpretatif sekali, teman-teman. Nah, ini dia mix method. Setelah kita tahu kualitatif seperti itu, kuanti seperti itu, ada juga mix method. Jadi misal mix method ini kita sudah melakukan uji dengan menggunakan SPSS. Lalu sudah ketahuan jawabannya bahwa ada pengaruh promosi gitu ya, atau ada pengaruh harga jual barang dengan tingkat pembelian, misalnya dengan loyalitas pembelian atau customer satisfaction. Nah, ada pengaruh misalnya. Nah, kalau sudah ada pengaruh, lalu kita ingin tahu pengaruhnya sebesar berapa, apa saja faktornya, lalu kenapa faktor itu. Nah, itu kita bisa lanjutkan bertanya dengan kualitatif. Biasanya nanti dari data angket kan itu ada nama, misalnya kita rahasiakan ya data mereka. Kalau ada nomor telepon, ada alamatnya, bisa kita kontak kembali untuk melakukan in-depth interview masuk ke kualitatif. Itu mix method. Jadi ada dua
metode yang kita lakukan di satu penelitian itu disebut mixed method, atau kebalikannya dengan kualitatif kita uji dengan kuantitatif begitu. Kalau ini dirasa penelitian kita ini tidak cukup dengan satu metode, itu saja ya tujuannya. Kalau hanya satu metode kurang bisa mengeksplor, itu silakan melanjutkan dengan metode berikutnya yaitu kuanti atau kuali. Itu mixed method, teman-teman. Untuk beberapa jurnal artikel internasional, mixed method ini menjadi salah satu gap atau kesenjangan dari metode langka ya. Jadi metode-metode dengan mixed method ini di beberapa artikel internasional memang jarang. Karena memang 2 kali kerja, teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir yang saya akan sampaikan yaitu metode penelitian R&D atau Research Development yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang ada di Education atau Bachelor S1-nya pendidikan ya. R&D ini untuk menghasilkan produk tertentu karena mereka atau yang di S1 pendidikan kebanyakan membuat modul atau membuat aplikasi di handphone ya tentang pendidikan atau aplikasi pembelajaran gitu. Nah, tujuannya untuk menguji apakah aplikasi atau buku atau modul itu efektif gitu. Apakah ini bisa digunakan untuk belajar dan tujuan pembelajaran ini tercapai atau tidak. Nah, kebanyakan R&D ini lebih ke engineering ya, atau lebih ke bagaimana membuat sesuatu atau sebuah barang dan nanti ini untuk jadi sebuah solusi permasalahan. Nah, ini kebanyakan memang R&D cukup mengeluarkan biaya karena kita harus membuat alatnya, barangnya itu sendiri, dan waktunya memang panjang. Tetapi untuk berbagai tahapannya itu ada model tertentu, ada berbagai model. Yang sering adalah modelnya Borg. Nah, modelnya Borg ini tidak sampai tahap akhir ya. Ada yang cuma sampai tahap pengujian awal saja atau prototipe saja. Jadi kalian bisa singkat di tahap 1 saja. Sebenarnya R&D yang murni itu tahapnya panjang, teman-teman. Kalau menurut model Borg. Nah, itu tahapnya panjang. Tapi untuk yang bachelor atau S1 tahapnya tidak sampai 7. Ada hanya sampai tahap 3 aja, sampai pengujian model saja. Tidak sampai nanti diproduksi massal untuk sampel dulu begitu, itu ada tahapnya. Kalau sampai ke produksi massal sampel itu tahapnya mungkin ke 6 lebih. Nah, untuk yang S1 tidak sampai seperti itu karena ini kebanyakan industri yang menggunakan R&D, teman-teman ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah mana yang tepat? Nah, sekarang pertanyaan besarnya di akhir dari video ini hanya satu, teman-teman. Mana metode penelitian yang paling sesuai untuk penelitian Anda? Mana metode paling sesuai? Ini ada gambar orang naik perahu, naik pesawat kertas melihat ke depan. Artinya kita harus melihat ke dalam diri dan apa konsep penelitian yang akan kita buat secara umum dan mau melihat apa penelitian kita. Tujuan kita mau meneliti itu apa sih? Mengeksplor lebih dalam atau hanya melihat di permukaan atau seperti apa? It's back to our purpose of study. Kita kembali ke tujuan penelitian. Misalnya, Bu, aku sangat tertarik dengan perilaku kerja gitu ya, perilaku kerja inovatif. Nah, seperti apa perilaku kerja inovatif yang baik dan bagaimana mengembangkannya di perusahaan, sedangkan ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Saya dapat satu study case itu di perusahaan, misalnya perusahaan startup di dekat rumah saya, misal di marketplace itu ada di daerah dan dia sudah berkembang dan mendapatkan dana
dari pemerintah berapa ratus juta gitu, sudah berkembang 5 tahun ini. Nah, kamu bisa masuk ke sana sebagai kualitatif misal, atau ingin melihat perilaku inovatifnya mereka bekerja itu karyawannya, misalnya hanya ingin tahu apakah perilaku itu dipengaruhi oleh lingkungan, Bu, dan leadership-nya, atau jangan-jangan bosnya yang memang pinter mengarahkan, mengorganisir, atau memang lingkungannya yang asik, Bu, gitu. Atau kamu hanya ingin melihat satu faktor penyebabnya dan kenapa bisa begitu, gitu. Jadi kamu ingin mendalam atau hanya ingin scanning aja? Pertanyaannya itu. So what is your purpose? Kalau just scanning, better pakai yang kuantitatif begitu, tapi sampling harus besar, harus banyak supaya melihat judgement endingnya nanti, karena kita kan general secara objektif. Sedangkan kalau ingin mendalam sekali penyebabnya kan bisa interview dengan foundernya, ownernya, 1 or 3 people gitu ya, dengan CEO-nya atau bahkan dengan pemegang sahamnya hanya 3-4 orang. Nah, itu untuk melihat lebih dalam dan menggali yang tidak bisa kita gali melalui kuesioner. Itu baru kita gunakan kuantitatif. Atau Bu, saya ingin mix method. Ya, oke, silakan saja. Setelah tahu di scanning, saya ingin melihat satu faktor itu yang berpengaruh dan tidak berpengaruh itu saya tanyakan kepada satu CEO-nya untuk melihat mendalam. It's very good. Gitu juga bagus ya. So, back again to your purpose of your study dan needs about what is the purpose at the end. Jadi harus dilihat kebutuhan akhir dari tujuan penelitiannya itu mau seperti apa. Jadi yang paling pas adalah bagaimana tujuan itu dibuat di awal. Jadi kalau tujuan penelitian itu nanti masuk di bab 1 ya, misalnya dan penelitian itu bagaimana perusahaan mengembangkan atau meningkatkan stres kerja. Atau juga bagaimana pengaruh. Nah, itu kembali lagi bagaimana pengaruh itu bisa jadi hanya scanning atau ingin melihat lebih dalam. Jadi kembali ke tujuan penelitian. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan, yang bisa saya sharingkan teman-teman untuk minggu ini di Metopen atau metodologi penelitian. Silakan apabila ada pertanyaan, kalian sampaikan saja melalui forum yang memang sudah saya informasikan, mau di WhatsApp group atau bisa juga di komen di bawah juga boleh ya di YouTube channel ini, di materi ini. Dan kami akan cek apa saja tema variabel yang sudah kalian temukan untuk tema-tema tertentu. Kita akan lanjutkan berikutnya nanti untuk hunting sambil saya memberikan teori-teori terkait Metopen. Oke, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.